Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dica Parameswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video kelima, yaitu apa sih yang dimaksud bermain sambil belajar, dan coba jelaskan tentang metode Bimba. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar itu apa sih? Bermain sambil belajar itu adalah proses bermain yang di dalamnya ada pembelajaran. Jadi proses belajarnya ini menyenangkan, ada bermainnya. Dan kalau bisa si anak ini menjadi tidak sadar bahwa dia itu sedang bermain, tapi dia juga sedang belajar. Nah, di dalam Bimba ini, Bimba tidak menekankan anak untuk belajar, tapi membiarkan anak untuk bermain. Nah, bermainnya ini tidak asal bermain, tidak asal bermain ayunan, bermain prosotan, tapi bermainnya ini kita arahkan. Jadi misalkan bermain seperti lagu La Bimba, bermain seperti menebak huruf, dan masih banyak lagi. Lalu saya akan langsung ke pertanyaan yang kedua, metode Bimba. Nah, metode Bimba ini di sini ada 3. Yang pertama yaitu fun learning, yang kedua small step system, dan yang ketiga individual system. Yang pertama, apa sih fun learning? Nah, fun learning ini suatu proses belajar yang prosesnya ini sepenuhnya menyenangkan. Tujuan dari adanya fun learning ini sendiri agar menumbuhkan minat baca anak secara alami tanpa adanya paksaan. Jika ditanya mengapa sih kita harus menerapkan fun learning, maka jawabannya adalah karena kita Bimba. Kita menerapkan paradigma Bimba, yang mana di paradigma Bimba ini proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar anak bisa merasakan bahagia dalam proses belajar. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan metode fun learning ini, metode yang sepenuhnya menyenangkan. Kita tidak boleh menekankan pada anak. Nah, sehingga dalam proses belajar ini anak senang dengan belajar. Siapa yang berhak merasakan fun learning? Jawabannya adalah anak-anak. Dan siapa yang wajib menciptakan fun learning? Jawabannya adalah motivator. Dan siapa yang wajib mengawasi fun learning? Jawabannya adalah kepala unit. Kita sebagai motivator harus bisa menciptakan fun learning itu untuk anak didik kita. Lalu yang kedua ada small step system atau bertahap. Nah, small step system ini adalah proses belajar yang bertahap. Jadi kita menyesuaikan kemampuan si anak. Dan jika ditanya mengapa sih kita harus menerapkan metode small step system ini, karena tidak akan ada fun learning jika tidak ada small step system. Dan bagaimana caranya kita dapat menciptakan small step system ini? Yaitu dengan individual system. Kita bisa mengetahui anak ini kemampuannya ini sampai mana sih, kesukaannya anak ini apa sih. Dan jika kita sudah tahu kemampuannya anak ini seperti apa, maka kita akan bisa menyesuaikan modul mana yang cocok kita berikan untuk si anak tersebut. Lalu yang ketiga ada individual system. Nah, jadi individual system ini proses belajarnya berpusat kepada anak yang sebagai subjek belajar. Nah, kita sebagai motivator hanyalah sebagai fasilitatornya saja. Dan ketika kita akan melakukan pendekatan individual, kita akan bisa menerapkan proses belajar secara bertahap atau small step system. Seperti tadi individual system, kita mendekatkan diri kita kepada anak, kita ingin mengetahui kesukaannya anak apa, kemampuannya anak seperti apa. Nah, itu yang dimaksud pendekatan individual. Dan mengapa sih kita harus melakukan pendekatan individual? Tidak mungkin bertahap jika kita menerapkan classical system. Jadi sistem yang klasikal. Jadi kalau misalkan individual system ini satu motivator itu maksimal 5 murid, tapi kalau classical sistem itu satu guru bisa untuk banyak murid. Jadinya si guru itu jika classical system tidak bisa merangkul si
anak-anaknya itu, tapi beda dengan individual system. Dan motivator dalam melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Nah, jika kita menerapkan individual system, maka kita akan mengetahui bagaimana sih karakter si anak ini dan apa sih kesukaan si anak ini. Nah, seperti itu. Dan motivator dapat memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Nah, seperti yang tadi yang small step system, jika kita sudah mengetahui kemampuannya anak seperti apa, kita akan bisa memberikan modul yang sesuai dengan kemampuan anak. Jadi bertahap gitu kita memberikan modulnya. Jadi tiga metode ini itu juga saling berkaitan. Jadi salah satu sama lain itu saling berkaitan. Nah, mungkin itu saja jawaban dari tugas video kelima saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.